Ini Kalau lagi emosi dan gak tenang, kita bisa menenangkan diri kita dengan kayak gini. betul. Jadi Onyo kira-kira udah tahu kan kira-kira bahasa cinta itu seperti apa sih? Iya bun, saya juga jadi lebih paham tentang bahasa cinta itu seperti apa. Kira-kira ada nggak yang Onyo mau tanya sebelum kita selesai nih di Curhat Bunsar kali ini? Gak ada. Imbas pisah rumah, beredar sejumlah isu miring terhadang kehidupan rumah tangga orang tua angkat Betran Peto itu. Kuasa hukum Sarwenda, Chris Samsiwo ikut menanggapinya. Menurutnya, Sarwenda tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicarain itu, ujar Chris Samsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Minggu, tanggal 5 Mei tahun 2024. Semua masih baik-baik aja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwenda pun menjawab soal isu pisah ranjang dengan Ruben Onsu dan lainnya. Klien kami selama ini berbicara terhadap role yang baik-baik. Pokoknya masih yang baik-baik, yang nggak baiknya kami belum dengar. Begitupun sebaliknya, tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwenda yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediamannya dengan Ruben Onsu. Sarwenda mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan. Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwenda yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Sebelumnya, beberapa waktu lalu, Betran Peto pernah mengulik hal yang kerap kali menjadi pemicu pertengkaran antara Ruben Onsu dan Sarwenda. Itu saat Ruben Onsu dan Sarwenda merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-8. Saat itu, Ruben Onsu pun memboyong keluarga kecilnya itu untuk berlibur di Labuan Bajo. Dalam momen liburan tersebut, Betran Peto yang menjadi saksi bagaimana perjalanan rumah tangga kedua orang tuanya itu pun mengulik hal-hal sepele yang bisa memicu pertengkaran Ruben Onsu dan Sarwenda. Pertanyaan ini disampaikan Onyo kala ketiganya tengah asik menikmati suasana berlayar di atas sebuah kapal lalu diunggah di kanal YouTube The Onsu Family, Senin, tanggal 25 Oktober tahun 2021. Kalau hal sepelenya apa tuh bun? Kasih contoh satu aja, tanya Onyo. Saking terlalu banyak kayaknya udah kelewat aja gitu gak dipikirin. Contohnya kalau masak mie kan ayah sukanya setengah matang. Jadi kan kalau misalnya minyak kita diemin itu mateng, jadi udah masaknya cepet udah ditaruh di meja dia diem aja ngurusin kerjaan. Entar kalau dia datang minyak udah mateng, beber Sarwenda. Kalau ayah apa? Kulik Onyo. Apa ya gak bisa diomongin lagi sih? Karena udah setiap hari udah susah dibahas. Karena menyatukan antara dua kepala menjadi satu itu pasti sampai saat ini saya sama istri masih terus belajar. Apalagi yang mau dilakukan ya, timpal Ruben. Kini turut menjadi bagian dari keluarga Ruben dan Sarwenda, Betran Peto pun berharap kedua orang tuanya tersebut akan selalu hidup bersama hingga tua. Semoga hubungan ayah bunda makin langgeng sampai kakek nenek nanti amin. Makasih buat ayah bunda. Had dulu, tutup Onyo. Selain itu, Ruben Onsu dan Sarwenda juga pernah mengungkap hal-hal yang memicu pertengkaran. Ruben Onsu pernah membeberkan bahwa dirinya dan Sarwenda jarang bertengkar masalah pribadi. Keduanya sering berdebat gara-gara ketiga anak-anaknya yang masih berusia belia. Gue sama Wenda itu ribut enggak sering. Ribut itu gara-gara anak. Misalnya gue manjain atau kadang-kadang dia lebih manjain. Jadi jarang untuk hal pribadi, ujar Ruben saat berbincang dengan Irfan Hakim beberapa waktu lalu. Ruben Onsu juga menjelaskan, apabila dirinya begitu terbuka dengan Sarwenda. Bahkan, dia selalu menceritakan semua hal kepada sang istri. Tapi kalau gue ada apa gue suka cerita ke dia, pun situasinya lagi gini nih.
Jadi dia paham betul, ujar Ruben. Rumah tangga Sarwenda dan Ruben Onsu tengah diterpa isu miring. Kini hubungan keduanya diisukan mengalami keretakan. Sebelumnya diketahui bahwa kabar miring juga sempat menerpa keluarga Ruben. Kedekatan Sarwenda dan anak angkatnya, Betran Peto, sempat disalahartikan. Melansir dari Tribun Seleb, Sarwenda diduga telah mengajukan gugatan kepada suaminya, Ruben Onsu. Ia pun mengaku sedih terhadap pemberitaan tersebut. Kaget dan sedih banget sebenarnya, ujar Sarwenda. Sarwenda saat ini masih berada di Korea Selatan untuk berlibur bersama ketiga anaknya. Istri Ruben Onsu tersebut juga masih menjalani perawatan pasca operasi plastiknya. Sayangnya, keputusan Sarwenda untuk mengubah bentuk wajahnya panen kritikan warganet. Ibu tiga anak tersebut dicibir tak bersyukur, bahkan lebih cantik dibanding sebelum operasi. Kekinian, Sarwenda mengunggah potret wajah terbarunya usai 13 hari setelah operasi. Yang jadi sorotan, isi caption yang ditulis perempuan itu seolah membalas nyinyiran warganet. Hari ke-13 setelah tindakan, tulis Sarwenda sebagai caption unggahan story Instagramnya, Senin, tanggal 1 Juni tahun 2024. Sengaja tulisan digedein supaya orang bisa baca kalau ini belum sampai 2 minggu dan pemulihan itu di 3-6 bulan maksimal, sambungnya. Mantan personel girl band Cherry Bell tersebut juga mengatakan kalau semua orang punya pilihannya masing-masing. Selama punya uang dan tidak merugikan, semua bebas melakukan hal apapun, termasuk dirinya. Nggak ada yang instan dan semua orang punya pilihan masing-masing. Selama pakai duit sendiri dan gak nyusahin orang lain, kenapa tidak, tutur Sarwenda. Ingat kita tidak bisa selalu menyenangkan orang dan bukan tanggung jawab kita juga, have a nice day, tulis Sarwenda menyambung. Sebelumnya Sarwenda juga sempat menjelaskan alasannya melakukan tindakan operasi plastik. Bukan karena perceraiannya dengan Ruben Onsu, namun pilihan tersebut adalah demi kepentingan pekerjaannya. Kenapa? Bawa mata aku cekung banget, nggak fresh. Sedangkan kebutuhan aku adalah setiap kali ada brand atau apapun perlu penampilan yang fresh, nggak mau ngecewain, terang Sarwenda baru-baru ini. Jadi aku pindahin lemari